Hai, bertemu lagi dalam teknik menjawab soalan bagi tajuk penjelmaan 3 Patu bahagian 14B1 edisi mesti lulus SPM Matematik SPM bersama Cikgu Sobi. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus membincangkan untuk bahagian ini. Oke, kita akan teruskan untuk perbincangan pada bahagian sampel soal penjelmaan ketiga bagi bahagian B yang pertama. Jadi kita akan mulai menjawab untuk B yang pertama dahulu, yaitu apakah penjelmaan P? Apa itu penjelmaan P? Oke. Dan di sini adalah persoalan yang dia kata, ini merupakan catatan dan dia kata di sini ada menunjukkan segitiga bersudut tegak E, B, C dilukis di atas tata catatan. Jadi biasanya di sini sudut tegak ya kan. Penting nih untuk melihat macam mana dia punya apa tuh penjelmaan. Oke, dan C ialah image bagi E ini ialah image kepada C, ini image. Nah, ini ada image dan E ialah objek lah. Oke, di bawah gabungan penjelmaan QP. Ceritanya di sini ialah kalau kita tengok kronologi ceritanya di sini ialah E akan menjadi B dan yang paling last dia akan jadi C. Tetapi E menjadi B ini di bawah QP. Ingat kalau QP maksudnya P dulu baru Q. Jadi maksudnya E menjadi B di bawah P, B menjadi C itu adalah Q. Nah, jadi dia minta apa itu P, apa itu Q. Jadi dalam konteks ini ialah kita lihat dulu apa itu P. Oke, so ada dua kemungkinan yang berlaku di sini. Kita nampak ada raja itu mengalami dia dari kecil menjadi besar kan. Jadi kita tahu clue-nya di sini dia mengalami enlargement ataupun pembesaran. Oke, yang kedua adalah kita dapati bahwa dia di sini dia tidak mengalami translasi, sebab translasi ini dia tidak mengubah dari segi bentuk. Dia lebih kepada reflection pun tidak mungkin, sebab dia reflection itu berada di tengah. Kita lukis mana-mana pun dia tidak sesuai. Oke, jadi jawaban yang bahagiannya ini ialah tidak lain tidak bukan dia adalah putaran, sebab hanya putaran saja yang mempunyai ciri boleh pusing-pusing. Jadi untuk kedua-dua perkara ini bahwa kita dapati bahwa P itu adalah tidak lain tidak bukan adalah kita dapati clue di sini adalah yang terakhir ini adalah pembesaran. Jadi yang pertama ini mesti adalah apa? Adakah translasi? Translasi tidak mungkin sebab translasi pergerakan X dan Y saja, tidak ubah pusing-pusing. Kita nampak dia macam pusing-pusing kan. Jadi apa yang pusing-pusing? Yang pusing-pusing itu apa? Nah, kita nampak objek telah berpusing daripada sini menjadi begini. Nah. Adakah translasi? Bukan kan? Tidak mungkin. Adakah pantulan? Pun tidak mungkin. Nah, tulisan jadi Megi sudah. Adakah ini adalah pantulan? Tidak mungkin, sebab pantulan tuh dia mesti jarak sini saya berdiri, ini hidung, ini juga hidung, ini tidak. Jadi satu jawaban nih, kalau dia sudah tidak boleh translasi dan pantulan, satu jawaban mungkin adalah putaran. Jadi dapat sudah keluarkan bahagian yang P ini adalah putaran. Jadi P itu apa? Putaran. Oke, pertama kita dapati bahwa kalau kita jawab dia ialah putaran, kena ijak betul-betul lah. Putaran ada 3 yang kita kena cek. Berapa derajat? Adakah 90 derajat, 270 ataupun 360 derajat. Lepas itu yang kedua kita tengok di mana dia punya pusat. Pusat dia berpusing-pusing tuh, pusat putaran. Dan yang ketiga kita kena pastikan adakah ikut arah jam ataupun ikut lawan arah jam. Mana satu? Dua, ini benda-benda, 3 benda ini. Oke. Jadi pertama kita tahu P itu adalah putaran. Putaran. Dijak betul-betul satu marka nih. Putaran berapa derajat? Tengok di sini.
Kita kena main-main lah di mana. Oke, kita ambil satu titik yang 90 derajat di sini dan di sini. Oke. Coba kasih sambung. Ini 90 derajat nih. Adakah dia berputar? Ambil protektor. Di sini 90 derajat, di sini pergi sini. Kalau semua 90 derajat maksudnya kita punya apa tuh? Jawaban adalah putaran 90 derajat lah. Tapi tengok. Dari sini ke sini. Tengok. Ini ikut arah jam atau lawan arah jam? Kalau ikut arah jam, dia begini. Kalau lawan jam, dia begitu. Balas. Anti-clockwise. Jadi kalau nampak di sini, kita nampak dia anti-clockwise kan. Di putaran di sini ialah 90 derajat. Oke, kita dapati 90 derajat. Kemudian kedua adalah lawan arah jam. Putaran 90 derajat lawan arah jam ataupun dalam bahasa Inggris anti-clockwise. Pada, merujuk pada itu ini pun sudah tahu. Ini anti-clockwise, ini sudah tahu. Sekarang kita tengok pada mana? Kita tengok pada titik mana? Pada pusat mana? Pada mana? Meletak pada pusat putaran pun boleh, titik pun boleh ya. Atau letak pada pun oke sudah. Letakkan apa paksi di sini. Kita nampati bahwa kalau kita buat, ia berada di sinilah. Karena guna protektor boleh tuh. Jadi kita dapati pada pusatnya. Kalau kita tengok balik, cukup padam ya. Kita lukis balik cantik-cantik. Mana ambil protektor, kita lukis semula. Di mana paksi itu bertemu. Oke, inilah panggil dia pusat putaran ini. Oke, kita tengok titik ini, pergi sini dulu. Putar dari sini pergi sini. 90 derajat kan? Oke, ambil lagi satu garis. Dari sini pergi sini. Bukan, dari sini pergi sini. Ini bukan bucukan. Oke. Jadi kita tengok dari sini, dia putar pergi sini. Ini pun 90 derajat juga. Oke, kemudian ambil lagi satu kala. Oke, dari bucu pula diputar pergi sini. Dari sini pergi sini. Pun 90 derajat. Semua arah apa? Arah lawan jam. Nah, pastilah. Jadi pada titik mana itu? Karena cek di mana titik tuh. Pada titik 1 negatif 4. So, kita dapat pada titik 1 negatif 4. Alright, jadi itulah jawaban bagi Pi. Jadi kita akan mulai marking lah. Mana? Ingat ada 6 marka kan? 3 marka itu di sini. 3 marka lagi di bagian B nanti. Jadi di mana kita dapat marka? First, bila kita ijar dengan betul putaran dapat 1 marka. Oke. Kemudian kita menunjukkan putaran mana? 90 derajat kan? Itu 1 marka tuh. Lepas itu di mana dia punya? Adakah ikut arah jam atau lawan arah jam? Lawan arah jam. Ada perkataan itu. Jadi 1 marka. Pada pusat. Mau letak pusat atau tidak? Oke juga. Letak pada saja pun diterima juga. Pada mana? Titik. Kena nyatakan koordinat X dan Y di mana menjadi pusat putaran. Jadi kalau betul, contohnya di sini betul 1 negatif 4, maka kita dapat 1 marka. Jadi kita akan dapat full mark lah 3/3. Oke, sebab 3 marka itu untuk penjelmaan Pi. Jadi inilah maksud dia huraikan selengkapnya. Maksud dia huraikan itu ialah kita kena cek ya ini. Ini dipanggil sebagai huraian. Ini panggil huraian. Huraian. Kita huraikan selengkapnya. Kita huraikan di mana rotation, di mana center, apa dia punya direction. Semua betul, maka kita layak mendapat 3/3. Oke, sekian saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk next video untuk penerangan yang lebih lanjut. Dan seperti biasa, mohon ataupun silakan like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe agar video-video terbaru akan menemui Anda segera. Oke, bye. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat ulang kaji.